Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 104. Erwin, aku salah. Aku benar-benar sudah sadar akan kesalahanku. Aku tidak akan berani lagi. Gimana kalau aku beri 2 miliar sebagai kompensasi? Earl tidak punya pilihan lain. Saat ini baru terfikir untuk memohon belas kasihan dan membayar Erwin untuk melepaskannya. 2 miliar? Nyawa putra kedua dari orang terkaya di kota Bandung hanya bernilai 2 miliar. Erwin mengangkat mulutnya dan mendengus. Earl sangat membenci Erwin, tapi sekarang nyawanya ada di tangan Erwin. Jadi dia terpaksa mengaku kalah dan menggertakkan giginya sambil berkata, "Oh, begini saja. Aku kasih 10 miliar. Lepaskan aku, dan aku akan menyuruh seseorang untuk membawa uangnya padamu. Aku janji, tak akan mengganggumu lagi." Earl berpikir bisa membujuk Erwin dengan uang, tapi sebenarnya dia terlalu naif. Yang Erwin inginkan itu lebih dari sekedar uang. Provokasi Erwin itu bagaikan memprovokasi dewa kematian. "Aku tidak tertarik dengan uang," kata Erwin, dan ia langsung meraih Earl. Dia juga merobek sepotong kain besar dari pakaian Earl untuk menutup mulut Earl yang berisik. Earl terus mengeluarkan suara, tapi itu hanya tindakan sia-sia saja. Tak lama kemudian, pertempuran di tempat kejadian pada dasarnya sudah berakhir. Mike akhirnya dikalahkan oleh Liam, dan bawahan Mike juga tumbang semua. "Liam, terima kasih banyak kali ini. Kuserahkan Earl padamu. Awasi dengan ketat, orang ini sangat penting," kata Erwin sambil menyerahkan Earl kepada Liam. Erwin akan membuat keputusan setelah menemukan kesempatan untuk menyelidiki aset keluarga Ragnarsson. "Jangan khawatir, Tuan Erwin. Aku pasti akan mengawasi Earl dengan ketat," jawab Liam dengan tegas. Setelah semuanya beres, Erwin membantu Liam kembali ke dalam mobil. Melihat wajah Lina yang masih pucat, Erwin merasa sedikit tak tega. "Lina, kamu baik-baik saja?" "Sudah jauh lebih baik setelah muntah. Tadi itu membuatku takut setengah mati. Untungnya ada kamu." Lina mengelus dada sendiri dan masih merasa ada ketakutan yang tersisa tentang adegan tadi. "Aku akan mengantarmu pulang." Erwin menyalakan mesinnya, dan mobil pun melaju keluar dari kuil kuno terbengkalai. Dalam perjalanan kembali, Erwin mengendalikan kecepatan dengan stabil mungkin, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, karena takut Lina akan mabuk perjalanan lagi dan menyebabkan ketidaknyamanan. Ketika kembali ke villa lagi, langit sudah hampir subuh. Lina yang lelah mengantuk dan tertidur di kursi sebelah pengemudi. Melihat dia tertidur, Erwin tidak berani mengganggunya. Dia dengan lembut menggendongnya dan berjalan ke dalam villa. Namun ketika hendak berjalan ke pintu, Lina di pelukannya tiba-tiba bergumam dalam tidur. "Erwin, kapan kamu akan menikahiku?" Mendengar ini Erwin sedikit terkejut. Kapan dia akan menikah dengan Lina? Dia juga tidak bisa menjawab dengan pasti tentang pertanyaan ini. Jika identitasnya adalah anak miskin seperti sebelumnya, dia tidak mungkin bisa melindungi Lina yang secantik bidadari. Sama seperti apa yang terjadi malam ini. Jika identitasnya adalah anak miskin, maka diperkirakan Lina pasti sudah dibawa pergi oleh Earl, dan mungkin saja sudah disiksa sekarang. Tetapi identitasnya adalah anak keluarga Smith. Meskipun memiliki kekuatan dan kekayaan yang cukup untuk melindungi Lina, tapi dia memiliki kontrak pernikahan. Belum lagi keluarga Tyler adalah salah satu keluarga terbesar di negara ini. Jadi menikahi Lina secara terbuka, resmi dan sah itu benar-benar sulit. Akan tetapi Erwin tidak akan menyerah. "Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan menikahimu secara terbuka, resmi dan sah." Erwin menundukkan kepalanya dan berbisik di telinga Lina, tanpa yakin apakah Lina bisa mendengar itu atau tidak. Di dalam villa, tepat ketika Erwin masuk dengan Lina di pelukan, kedua orang tua Lina sedang menunggu di sofa. Sepertinya mereka juga khawatir dengan Lina. Untungnya Erwin membawa Lina kembali ke tempat yang aman yang membuat mereka lebih lega. "Erwin, ada apa dengan Lina? Kenapa teleponnya tadi angkat?" Mary bertanya karena khawatir. "Kami pergi main seharian dan makan camilan saat malam, jadi pulangnya bisa selarut ini." Erwin tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, karena takut mereka akan khawatir. Kalau sudah larut malam, lebih baik menginap saja. Cukup telepon untuk kabari kami." Lukas melangkah maju dan berkata dengan datar. Mary memutar matanya ke arah Lukas. Setiap ayah selalu memperlakukan putri mereka seperti harta. Tapi Lukas ini justru ingin menyerahkan putrinya kepada Erwin setiap saat. "Erwin, datanglah untuk makan bersama besok.
ada sesuatu yang ingin Paman diskusikan denganmu. Lukas baru saja teringat tentang suatu hal. Tapi karena sekarang sudah larut malam, akan tidak baik menunda waktu istirahat orang lain. Jadi ia pun meminta Erwin untuk datang besok saja. Baik Paman, aku akan datang besok. Kalian istirahat saja, aku pamit dulu. Setelah pamit, Erwin pulang dan tidur di Villa Teluk Ek yang lebih dekat dari sini. Pada saat yang sama, Steve Ragnarsson, orang terkaya di kota Bandung, dibangunkan oleh bawahannya karena masalah mendesak. Steve memiliki wajah kotak, alis tebal, mata besar, dan tubuh yang sedikit gemuk. Steve yang mengenakan piyama berjalan keluar. Terdapat seorang pria yang babak belur di depannya. Pria tersebut tidak lain adalah Mike. Sudah selarut ini, memangnya ada apa? Steve sedikit tidak senang karena dibangunkan. CEO, Tuan Muda Earl dibawa pergi oleh Liam dari timur kota. Mike menjawab dengan gemetar, seolah takut Steve akan menyalahkannya. Apa? Earl dibawa pergi? Liam ini sungguh berani sekali. Steve menepuk kuat meja kopi di depannya dan tiba-tiba menjadi marah. Ternyata ada yang berani menangkap putranya di kota Bandung ini. Sungguh sudah bosan hidup. Beritahu aku detailnya, atau kupatahkan kakimu. Steve mengepalkan tinjunya. Orang yang berani menangkap putranya pasti bukan orang biasa. Baik. Mike tak berani menyembunyikan apapun dan melaporkan semua yang diketahui kepada Steve secara rinci. Setelah mendengarkan sampai selesai, Steve bersandar di sofa dan memikirkannya dengan hati-hati. Maksudmu Earl ditangkap karena seorang pria bernama Erwin? Ia memerintahkan Liam untuk menangkapnya? Steve berkata tak percaya. Steve mengenal Liam yang dulu adalah bawahan Damon. Dalam beberapa tahun terakhir, Liam ini semakin sukses berkat bantuan dari Damon. Diperkirakannya hanya Damonlah satu-satunya orang yang bisa menggerakkan orang ini. Tapi mengapa sekarang mendengar perintah seorang pemuda berusia 20-an? Ini membuatnya sangat bingung. Benar, Liam itu terlihat sangat patuh pada pria yang bernama Erwin ini, Tuan. Dan bahkan dia menganggapnya serius. Mike berkata dengan gemetar. Dari mana asal-usul Erwin ini? Bisa-bisanya memerintahkan orang seperti Liam. Steve menyipitkan matanya dan menganalisanya dengan cermat. Dia yang bisa duduk di posisi orang terkaya di kota Bandung jelas tak bodoh. Steve tidak akan melakukan tindakan gegabah sebelum mengetahui situasi dan musuh yang dihadapinya secara rinci. Aku sudah menyelidiki Erwin. Dia adalah manajer departemen TJ Entertainment, berasal dari pedesaan dan seharusnya tidak mampu memerintah Liam. Mike melaporkan informasi dengan jujur. Anak pedesaan itu hanya seorang manajer departemen dari sebuah perusahaan hiburan? Steve sedikit terkejut. Jika informasi ini benar, maka kemampuan Erwin seharusnya tidak akan bisa menggerakkan Liam sama sekali. Apa jangan-jangan meminta bantuan Damon? Satu-satunya orang yang dapat memerintah Liam hanyalah Damon di kota Bandung, yang merupakan informasi yang sudah diketahui oleh umum. Mike, besok pergilah dengan Rizal untuk meminta kebebasan Earl pada Liam. Steve ingin menguji pihak lain terlebih dulu. Baru-baru ini Damon sangat populer karena menaklukkan bisnis utara kota. Jadi sebisa mungkin dia tidak ingin menyinggungnya. Tetapi kalau terpaksa berakhir bermusuhan, Steve tidak akan takut pada Damon. Baik Tuan CEO, akan segera kuatur. Mike langsung pergi setelah mendapat perintah. Saat tengah hari keesokan harinya, Erwin bangunkan oleh ponsel yang berdering. Kali ini Liam yang menelpon, dan karena terus ditelepon secara beruntun, ini menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat mendesak. Setelah Erwin membuka mata, dia dengan cepat mengangkat teleponnya. Tuan Erwin, keluarga Ragnarsson sudah mengepung klub hiburanku dengan 200 lebih orang untuk meminta kebebasan Earl. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Liam yang sangat mendesak terdengar dari sana. Jangan khawatir, tahan dulu situasinya. Earl ada di tangan kita, jadi kita akan memegang kendali. Jangan takut. Erwin tidak menyangka Steve akan bertindak secepat itu dan mengirim 200 lebih personil keamanan yang berarti Steve sangat mementingkan putra keduanya. Tapi pada saat yang sama, membuat masalah ini lebih mudah untuk ditangani. Dan sudut mulut Erwin sedikit terangkat karena kemungkinan besar bisa menukar harga yang bagus. Setelah Erwin menutup telepon, dia tidak buru-buru untuk mencari Liam. Tetapi menelpon Baka dulu dan menyuruhnya untuk membawa tim petinju hitam ke klub hiburan Lime milik Liam di timur kota. Pihak lawan menyiapkan 200 orang di sana. Tentu Erwin harus membawa petinju kuat, karena takut tidak mampu mendominasi situasi di sana. Setelah menelpon Baka, Erwin memanggil Anita lagi dan memberitahunya. Anita, bantu aku selidiki aset yang keluarga Ragnarsson punya. Aset Earl juga. Baik Tuan Muda. Jawab Anita dengan patuh dan segera pergi melaksanakan tugasnya. Erwin memanfaatkan waktu ini untuk menyikat gigi dan mandi. Kemudian makan sarapan dengan tenang.
Dia sudah lama tidak sarapan yang dibuat oleh Anita, yang sungguh enak. Setelah lebih dari 1 jam, Anita akhirnya mendapatkan informasi tentang semua aset keluarga Ragnarsson. Tuan muda, semua ini aset keluarga Ragnarsson. Dan Elle sendiri juga punya banyak aset tersendiri. Saat berbicara, Anita menyerahkan 2 dokumen kepada Erwin. Setelah Erwin mengambil dan membaca sekilas, dia baru menyadari keluarga Ragnarsson memang layak disebut keluarga terkaya di kota Bandung. Karena memiliki jumlah aset yang lebih banyak daripada perusahaan keluarga lainnya yang pernah dihadapi. Dan aset ini tidak hanya berlokasi di kota Bandung, tapi juga dalam bentuk berbagai investasi di kota-kota lain. Namun dalam aspek investasi, industri keuangan mereka menyumbang sekitar setengah dari jumlah total asetnya. Tidak heran, Steve bisa menjadi orang terkaya di kota Bandung. Sepertinya menjalani industri yang berhubungan dengan keuangan memang lebih menguntungkan. Steve ini sungguh kaya sekali. Erwin tidak bisa menahan diri dan menghela nafas. Di pertengahan membaca, Erwin tiba-tiba menemukan sepotong informasi yang mengejutkan. Perusahaan milik keluarga Ragnarsson ternyata memegang 20% saham Laos Group. Ini tidak buruk. Mata Erwin berbinar. Ini merupakan sebuah kejutan yang tak terduga. Melihat hal ini, Erwin berniat mencoba untuk menukar All dengan 20% saham Laos Group. Jika berhasil, dia totalnya akan memegang 45% saham Laos Group. Sungguh sebuah kejutan. Ayo, kita lihat aset apa yang All punya. Erwin sangat tertarik untuk memperoleh aset baru-baru ini. Karena satu-satunya cara untuk mengembangkan dirinya dalam waktu singkat adalah dengan memperoleh dan mengumpulkan aset secara terus-menerus. Perusahaan investasi Erlin, yang setelah berhasil mengambil alih utara kota, serta sebagian besar saham keluarga Cole dan keluarga Lloyd, kira-kira sudah mencapai kekayaan lebih dari 40 triliun rupiah. Tapi kalau dibandingkan dengan keluarga sebesar Indonesia, maka masih terlalu jauh. Sebagai putra kedua dari Steve yang merupakan orang terkaya di kota Bandung, Earl juga punya banyak aset, termasuk 5% saham Ragnarsson Group. Saham yang dipegang Earl hanya pecahan saham kecil lain yang bukan dari industri yang sangat penting. Anita, bantu aku siapkan beberapa kontrak akuisisi. Aku mau segera pakai ini. Kali ini Erwin tidak hanya ingin memberikan pelajaran pada Earl, tapi juga memperoleh sebagian besar asetnya agar Earl sadar Erwin itu bukan orang yang bisa boleh disinggung sesuk hati. Sekali singgung maka akan menanggung resikonya. Baik Tuan Muda. Anita menjawab dengan patuh, kemudian pergi menyiapkan kontrak. Setelah beberapa saat, Anita sudah selesai menyiapkan beberapa kontrak akuisisi. Itu membuat Erwin sangat puas dengan efisiensi kerja Anita, dan langsung pergi ke klub hiburan Lime di timur kota sambil membawa kontrak. Klub hiburan Lime yang merupakan markas Lia merupakan perusahaan hiburan terbesar yang dikelola dan cukup terkenal di timur kota. Ketika Erwin tiba di sana, sekitar 200 penjaga keamanan dari Ragnarsson Group sudah terlihat di luar. Untungnya sekarang masih siang, jadi tidak ada tamu yang berlalu lalang. Pertempuran ini tidak kecil, kata Erwin setelah tidak takut dengan kerumunan itu, dan langsung berjalan masuk ke dalam. Liam sudah menunggu di pintu, dan segera menyapa begitu melihat kedatangan Erwin. Tuan Erwin, jumlah mereka sekitar 200 kali ini, dan dipimpin oleh Riza. Apa yang harus kita lakukan? Apa perlu memberitahu Tuan Demon? Liam tampak sedikit cemas. Masalah kecil seperti ini tidak perlu merepotkan Tuan Demon. Biar aku yang bereskan. Erwin menepuk bahu Liam untuk menghiburnya dan segera mengirim pesan pada Baka untuk menanyakan lokasi mereka. Pesan dari Baka segera masuk. Dia memberitahu mereka telah memasuki batas utara kota ke timur kota dan akan tiba di klub hiburan Lime dalam setengah jam lagi. Setelah mendapatkan kepastian, Erwin sudah mengambil keputusan. Meskipun tak ada Lisa, tapi Erwin masih punya Baka dan tim petinju hitam dengan kekuatan tempur yang besar. Jadi Erwin masih sangat percaya diri. Erwin mengikuti Liam ke dalam klub hiburan Lime di dalam ruangan VIP besar. Di sana sudah ada 2 orang yang menunggu. Di antaranya ada Mike yang babak belur kemarin, tapi Mike itu dalam posisi berdiri. Dan di sebelahnya duduk seorang pria parubaya yang sangat elegan. Pria parubaya itu memakai congsam biru, dengan wajah yang janggutnya dicukur rapi, tatapan mata tenang, serta temperamen yang terlihat sangat elegan dan tenang. Ini adalah kali pertama Erwin bertemu orang seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri dan meliriknya beberapa kali. Tuan Erwin, itu Rizal dari Ragnarsson Group.
orang yang sangat dipercaya oleh Steve dan bisa bela diri. Liam mengingatkan Erwin dengan suara rendah di sampingnya. Oh, bisa bela diri juga. Aku justru mau lihat kemampuannya. Erwin tersenyum. Dia tidak menyangka Steve akan mengirim orang terpercayanya untuk bernegosiasi. Jelas, orang ini cukup bernilai. Perkenalkan, namaku Rizal. Setelah melihat tatapan hormat Liam pada Erwin, Rizal tahu bahwa pemuda ini pasti tidak biasa. Jadi berdiri dengan hormat dan berjalan ke arah Erwin untuk berjabat tangan. Namaku Erwin. Erwin pikir Rizal hanya ingin berjabat tangan biasa, tapi ternyata saat berjabat tangan, tangannya tiba-tiba diremas. Tuan Erwin benar-benar muda dan menjanjikan, merupakan sebuah kehormatan bagiku. Kata Rizal sambil tersenyum, sementara kekuatan di tangannya sedikit menguat. Aku juga. Erwin tersenyum tipis dan pada saat yang sama melakukan hal yang sama juga. Keduanya diam-diam saling meremas tangan satu sama lain selama 3 menit sebelum berpisah. Rizal diam-diam terkejut akan kekuatan Erwin yang begitu kuat. Erwin juga sama terkejutnya. Rizal ini terlihat sangat elegan dalam penampilan tapi punya kekuatan yang tidak kecil. Jika Erwin tidak melatih diri, maka sudah jelas akan kalah dalam jabat tangan tadi. Itu tidak hanya akan menyebabkan kehilangan muka yang merupakan masalah kecil, tapi juga kegagalan negosiasi yang merupakan masalah besar. Tuan Erwin, kali ini aku tidak akan basa-basi di sini. Aku mau kau mengembalikan orang kami. Kata Rizal yang langsung ke intinya begitu duduk. Mana yang harus kau kembalikan? Kalau kau tak bilang dengan jelas, mana mungkin aku bisa tahu mana yang kau maksud. Erwin tersenyum dan berpura-pura bodoh. Rizal ini cukup kuat. Jadi Erwin perlu menunda waktu sampai Baka dan para petinju hitam tiba. Dengan begitu, negosiasi akan berjalan sesuai rencana. Tuan Erwin jangan berpura-pura bodoh. Aku mau putra kedua dari keluarga Ragnarsson kami. Alright, Nelson, yang ditangkapmu terimalah. Aku tak mau basa-basi denganmu sekarang. Cepat, serahkan Tuan Muda Earl, atau jangan harap bisa keluar dari sini. Rizal berbicara dengan nada penuh aura membunuh. Seolah sangat yakin dengan tindakannya dan kemenangannya. Nada suara Tuan Rizal ternyata tidak kecil. Kata Erwin dengan ringan. Besar sekali nada suara juga tergantung kekuatan yang kau punya. Apa kau mau mengetes kemampuanmu sekarang? Rizal berpikir untuk menunjukkan kekuatannya pada Erwin, agar Erwin bisa sadar diri dan menyerahkan Earl. Mengetes kemampuan? Sebenarnya bukan tidak bisa. Liam, coba maju dan tes kemampuannya. Erwin yang merasa tenaga Rizal sangat kuat bisa menebak kemampuan Rizal tidak akan lemah juga. Jadi sebelum memastikan kekuatan lawan, Erwin merasa perlu membiarkan Liam untuk mencoba terlebih dahulu. Sekalian untuk menunda waktu. Liam, tidak masalah. Rizal tersenyum, dan dia tidak menanggapi serius Liam. Tapi karena Liam datang untuk melawannya, Rizal juga tidak keberatan untuk membantainya. Dan melihat apa yang bisa Erwin itu sombongkan lagi. Rizal berbicara sambil berdiri, dan Liam juga sadar dirinya mungkin tidak bisa mengalahkan Rizal. Tapi tetap ikut berdiri. Keberaniannya patut dipuji. Tapi dia dihentikan oleh Erwin dan diingatkan dengan suara pelan. Tak masalah kau kalah. Yang terpenting itu hanya menunda waktu. Begitu timku tiba, situasi akan berada di bawah kendali kita. Ketika Liam tahu Erwin masih punya bala bantuan, dia sangat terkejut dan segera mengangguk sebagai tanggapan. Baik Tuan, akan kuingat. Mengatakan itu, Liam berjalan maju dan keduanya berdiri berhadapan di satu tempat. Ruangan ini sangat besar, dengan luas 16 sampai 19 meter persegi. Jadi cukup bagi mereka berdua untuk saling menguji kemampuan satu sama lain. Begitu Liam dan Rizal adu tinju, Rizal yang tampak anggun bertarung dengan tanpa ragu dan tajam, sehingga Liam dipaksa mundur dan terus menghindar. Kenapa menghindar? Sini, adu denganku. Rizal memprovokasi dengan tidak sabar. Sini, kejar aku kau berani. Liam bertindak sesuai perintah Erwin, demi mengulur waktu. Liam tidak berhadapan secara langsung dengan Rizal. Sebenarnya kalau bertarung dengan serius, Liam memang bukan lawan Rizal. Jadi gerakan menghindar seperti sekarang tetap adalah strategi terbaik. Rizal terus mengejar, sedangkan Liam terus menghindar berulang kali. Dan waktu berlalu dengan cepat. Sampai seorang bawahan bergegas masuk dari luar dengan tergesa-gesa untuk melaporkan. Ini gawat Tuan Rizal. Ada segerombolan orang yang menyerbu dari luar. Semua adalah petinju ahli. Orang-orang kita sudah tidak sanggup lagi. Bersambung.